Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali berjumpa dalam program Grand MBA, Gerakan Dakwah Mengajar dan Belajar Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca hamzah wasal. Hamzah wasal adalah huruf hamzah yang hanya dibaca ketika di awal kata saja. Akan tetapi ketika posisinya tidak berada di awal kata atau didahului oleh huruf yang berharokat, maka hamzah ini, hamzah wasal ini tidak dibaca. Tasbutu fi bad'il kalam wa tasqutu fi waslihi. Contoh, allazina. Di awal kata ini terdapat huruf hamzah a, allazina. Akan tetapi huruf hamzah ini hanya dibaca ketika di awal kata allazina amanu misalkan. Akan tetapi ketika diawali oleh huruf yang berharokat, maka a pada allazina ini tidak dibaca. Contoh, wallazina, bukan wa allazina, tetapi a-nya tidak dibaca. Wallazina. Ihdina, huruf hamzah di awal kata ihdina ini adalah hamzah wasal karena hanya dibaca ketika posisinya berada di awal kata. Misalkan ihdinas siratal mustaqim. Ihdina dibaca hamzahnya itu ketika di awal kata. Akan tetapi ketika didahului oleh huruf yang berharokat sebelumnya, maka huruf hamzah pada kata ihdina, ihdi, ini tidak dibaca. Jika kita sambung dari ayat sebelumnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nuhdina. Jadi bukan dibaca wa iyyaka nasta'inu ihdina, tapi dibaca, dihilangkan hamzahnya, tidak dibaca hamzahnya. Wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Contoh lagi, kata udkhulu. Pada kata udkhulu terdapat huruf hamzah di awalnya. Udkhulu. Hamzah ini hanya dibaca ketika di awal kata saja. Udkhuluha misalkan. Akan tetapi ketika sebelumnya terdapat huruf yang berharokat, maka hamzahnya tidak dibaca. Wadkhuluha atau fadkhuluha, maka hamzahnya tidak dibaca. Itulah hamzah wasal. Selanjutnya, mari kita pelajari bagaimana cara membaca hamzah wasal. Hamzah wasal bisa terdapat pada 3 jenis kata. Bisa terdapat pada kata kerja atau fi'il, bisa terdapat pada kata benda atau isim, dan bisa juga terdapat pada huruf. Hamzah wasal di awal kata kerja atau fi'il ada 2 kemungkinan harokatnya. Pertama,
dibaca dhammah, kedua dibaca kasrah. Kapan dia dibaca dhammah? Hamzah wasal pada awal kata kerja atau fi'il selalu dibaca dhammah apabila huruf ketiga dari kata kerja tersebut, dari fi'il tersebut berharokat dhammah lazimah. Apa itu dhammah lazimah? Dhammah lazimah adalah dhammah yang menetap, bukan dhammah aridah. Contoh, udkhul, urkud, ud'u, ujtussat, unzur. Kemudian yang kedua, hamzah wasal pada fi'il atau kata kerja dibaca kasroh apabila huruf ketiga dari kata kerja tersebut atau dari fi'il tersebut pertama berharokat kasroh, yang kedua berharokat fathah, yang ketiga berharokat dhammah, tetapi dhammahnya adalah dhammah aridah. Contoh kata kerja atau fi'il yang huruf ketiganya berharokat kasrah, maka hamzah wasal di awalnya ketika terdapat di awal kata maka dibaca kasrah. Misalkan yusbir, yusbiru, wasabiru, warabitu. Ikshif. Kemudian yang kedua dibaca kasrah juga jika huruf ketiga dari kata kerja tersebut atau dari fi'il tersebut berharokat fathah. Contoh, izhab, huruf yang ketiganya adalah ha, berharokat fathah. Maka hamzah wasal di awal fi'il ini dibaca kasrah. Izhab, istaghfir, ittaqu, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kemudian yang ketiga, hamzah wasal pada fi'il atau kata kerja dibaca kasrah jika huruf ketiganya, jika huruf yang ketiga dari fi'il tersebut berharokat dhammah tetapi dhammahnya dhammah aridah. Contoh, ibnu. Ibnu bukan arti anak laki-laki ya, tapi dari kata bana, yabni, ibni. Ibni ketika ditambahkan dengan wawul jama' menjadi ibnu. Nah, sehingga hamzah wasal di awal kata ini dibaca kasrah. Mengapa? Karena dhammah pada huruf ketiganya adalah dhammah aridah. Asalnya ibniyu. Contoh lain, imshu. Ini shu-nya ini adalah dhammah aridah. Asalnya imshiyu. Iqdu asalnya iqdiyu. Itu asalnya itiyu. Ituni asalnya itiyuni, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, hamzah wasal pada awal fi'il atau kata kerja hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama dibaca dhammah ketika huruf ketiga fi'il tersebut berharokat dhammah lazimah atau dhammah yang tetap. Dan yang kedua dibaca kasrah apabila huruf ketiga dari fi'il tersebut berharokat kasrah atau berharokat fathah atau berharokat dhammah, tetapi dhammahnya adalah dhammah aridah. Selanjutnya, bagaimana cara membaca hamzah wasal pada al-asma atau pada kata benda? Maka cara membaca hamzah wasal pada al-asma atau pada kata benda adalah selalu dibaca kasroh. Misalkan ibnu Maryam, pasti dibaca ibnu. Tidak boleh dibaca abnu atau ubnu. Ibnu. Ismuhu, pasti dibaca i. Ismuhu, tidak boleh dibaca usmuhu atau asmuhu. Ismuhu. Imro'atun, pasti dibaca
imro'atun. Begitu juga dengan kata imru'un. Dibaca kasroh hamzah wasalnya jika terdapat pada awal kata. Dan yang terakhir, bagaimana cara membaca hamzah wasal pada huruf. Hamzah wasal yang masuk pada huruf hanya satu, yaitu hamzah wasal yang masuk ke dalam huruf lam ta'rif. Dan selamanya jika terdapat di awal kata harus dibaca fathah. Contohnya banyak sekali. Alhamdu, allazina, al-ardu, al-jibalu, al-baitu, dan seterusnya. Al-kitabu. Setiap lam ta'rif yang didahului oleh hamzah wasal dan terdapat di awal kata maka dibaca fathah. Dan untuk memudahkan mengenali mana hamzah wasal adalah dengan memperhatikan tanda seperti kepala huruf shad di atas alif. Ini terdapat pada mushaf yang dicetak di Timur Tengah. Sedangkan pada mushaf yang dicetak di Indonesia tidak terdapat tandanya, sehingga harus memahami kaidahnya. Harus dipahami kaidahnya, dipelajari, sehingga kita bisa membedakan mana hamzah wasal dan mana hamzah qat'i. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.